perdebatan ini adalah perdebatan yang usianya 1500 tahun, dan luar biasanya sampai detik ini tidak ada kaum muslimin yang benar-benar menyepakati hal itu gitu. Dan bukan hanya soal musik, kalau misalkan Baraya cek, semua perdebatan di antara kaum muslimin itu berusia ribuan tahun tanpa ada titik temu sampai saat ini gitu. Ini benar-benar mengerikan. Coba kalau misalkan berpikirnya normal. Berpikirnya normal itu sangat sederhana, yaitu ada konteksnya. Jadi Nabi Muhammad kadang-kadang menghalalkan musik karena konteks tertentu dan mengharamkan musik dalam konteks tertentu. Dan sudah pernah saya bahas perkataan para ulama ya tentang hal ini, terutama ulama Syafi'iyah. Maka kita katakan alat musik haram secara mutlak, tidak diberi rukhsah kecuali tatkala Idul Fitri atau tatkala walimah dengan menggunakan apa? Duf. Ya, adapun alat musik yang lain yang bernada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan menanggapi guru gembul yang membahas perdebatan UAH dengan Ustadz Muflis Safitra. Kita simak videonya kaum muslimin. Begitu. Jadi dalil kalau memang mau bersih ya, kalau mau bersih tanpa interpretasi, tanpa tafsiran dan sebagainya, bersih, itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, kaum muslimin menafsirkan perbedaan itu dengan cara apa? Dicari mana yang hoax, mana yang tidak. Jadi dalil itu dibenturkan secara sengaja. Kemudian setelah dibenturkan, mana yang sohih, mana yang tidak sohih gitu. Setelah ketahuan dua-duanya sohih, mereka mikir lagi, jadi perdebatannya itu panjang gitu. Soal intrinsik dan ekstrinsik gitu. Coba kalau misalkan berpikirnya normal normal itu sangat sederhana, yaitu ada konteksnya. Jadi Nabi Muhammad kadang-kadang menghalalkan musik karena konteks tertentu dan mengharamkan musik dalam konteks tertentu, dan ini terjadi sebenarnya untuk semua hal. Misalkan dalam Islam boleh nggak ngebunuh? Kadang-kadang ada dalilnya untuk boleh, kadang-kadang tidak boleh. Nah, kenapa seperti itu? Tergantung konteksnya. Siapa yang dibunuhnya, dengan cara apa membunuhnya, kenapa harus dibunuhnya, di mana tempat pembunuhannya, kapan dia harus dibunuh, dan sebagainya. Itu banyak sekali konteksnya. Baiklah kaum muslimin, itu tadi penjelasan guru gembul. Dan di sini saya akan menanggapi perkataannya tersebut. Yang pertama, dia menyebut umat Islam saat melihat hadis yang bertentangan mereka membenturkan hadis, dicari mana yang sohih dan tidak. Pertanyaannya, kenapa guru gembul mengkritik hal tersebut padahal itu sudah benar? Ulama dari dulu memang memilah hadis dan membedakan mana hadis yang sohih, mana yang hasan, mana yang doif, dan mana hadis yang palsu. Kenapa dibedakan? Ya karena kalau hadis tersebut palsu ya tidak perlu lagi kita pakai. Seperti guru gembul yang mengkritik Habib Bahar yang pakai hadis palsu untuk meninggikan nama Habib. Nah, hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad, gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur, itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang... Jadi saat Habib Bahar ini ngibul, guru gembul ini mengkritik. Tapi saat Wah ngibul tentang surah Asy-Syu'ara itu surah musik, guru gembul ini malah membela Wah. Padahal perkataan Wah yang seperti itu baru ada di zaman sekarang. Jadi guru gembul ini tidak konsisten. Yang kedua, guru gembul ini seperti menuduh ustadz-ustadz salafi yang mengkritik UA itu tidak paham konteks. Padahal beliau sendiri itu tidak paham konteks perdebatan UA dengan Ustadz Muflis Safitra. Karena di video tersebut guru gembul tidak membahas sedikit pun tentang statement UA yang menyebut Asy-Syu'ara itu surah musik dan Hasan bin Sabit adalah pemusik di sisi Nabi. Dan itu pokok permasalahan yang sebenarnya, bukan tentang hukum musik. Ustadz Muflis sendiri juga menyebut bahwa perdebatan hukum musik ini sudah basi. Yang dipertanyakan itu adalah Anda ngomong surat musik itu, mana ulama yang mendahului Anda dalam berbicara tentangnya? Kok Anda lancang gitu loh, berbicara masalah agama, yang Anda nggak punya ulama mu'tabar yang mendahului Anda. Kalau soal musiknya mah sudah lewat. Dikasih tahu ribuan kali juga Anda kalau memang keke dengan pendapat yang lemah, selesai. Kita nggak akan maksa untuk orang memilih pendapat yang lebih rojih dan meninggalkan yang marjuh. Yang kami pertanyakan adalah mana ulama yang mendahului Anda dalam masalah ini. Anda menjawabnya dengan hukum musik. Harusnya tuh kalau salah ya salah aja. Tinggal minta maaf, simple. Wahai masyarakat, saya mohon maaf, saya salah. Selesai. Tapi sudahlah. Kan memang sudah kebiasaan. Bikin salah, tapi setelah itu berperan jadi korban. Nah kaum muslimin, jadi dari penjelasan Ustadz Muflis Safitra tadi, kita tahu bahwa pokok permasalahannya itu tentang statement UAH.
Yang mana perdebatan tentang asy'ara surah musik ini baru ada di tahun 2024 ini sejak Islam turun 1400 tahun yang lalu. Jadi guru gembul ini gagal faham. Jadi guru gembul ini tidak faham konteks dan malah mengkritik Salafi soal hukum musik. Entah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu soal surah musik itu, mungkin dia tidak bisa membelah perkataan Uwah soal surah musik dengan akalnya. Jadi dia hanya membahas tentang perdebatan hukum musik. Oke, balik ke perkataan guru gembul yang menyebut Salafi itu tidak faham konteks. Di full videonya dia bahkan bilang Salafi itu seperti Arab jahiliyah yang cuma bisa baca teks. Apa yang tertulis dilakukan dan ditelan mentah-mentah. Dan apa yang dikatakan guru gembul ini adalah sebuah fitnah kaum muslimin. Kalau kalian menyimak pengajian Ustadz Salafi tentang musik yang lengkap, yang durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka kalian akan tahu bahwa Ustadz Salafi itu membahas hukum musik dengan sangat rinci. Dan mereka membahas konteks hadis tersebut, asbabun nuzul hadisnya, bagaimana kronologi hadisnya saat turun. Nah, permasalahannya guru gembul itu cuma nonton potongan video dan cuplikan saja lalu menghukumi Salafi tak paham konteks. Ya, kalau kalian cuma nonton video hukum musik saat sesi tanya jawab ya jawabannya singkat dan tidak detail. Jadi guru gembul ini dalam video tersebut mengframing bahwa Salafi ini cuma paham teks dan tidak tahu konteks jadinya mengharamkan musik. Padahal para ustadz Salafi itu sangat paham dengan konteks. Contohnya kita simak penjelasan Ustadz Firanda yang satu ini. Bagaimana? Beliau berkata, saya mendengar seorang kiai di tanah air menyatakan bahwasanya alat-alat musik yang haram adalah alat-alat musik yang melalaikan. Adapun yang tidak melalaikan maka tidak haram. Ya. Dia mengatakan juga, saya tidak tahu dalam dalil bahwasanya ada pengharaman alat musik secara mutlak. Ya. Ini kata kiai tersebut. Saya tidak tahu kiai siapa, tapi disebutkan oleh yang bertanya tadi. Jawabannya justru datang secara mutlak. Ya. Datang secara mutlak dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, sayakununa aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada satu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan zina, kemudian menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan khamr, bir, dan menghalalkan alat musik. Ini dalil bahwasanya alat musik hukumnya haram. Dan akan ada yang menghalalkannya, dan benar. Ada yang menghalalkan zina, ada, jangankan zina. Homoseksual juga sudah ada yang menghalalkan. Kemudian kain sutra bagi lelaki, ada yang menghalalkan. Ya. Rasulullah SAW waktu mengambil kain sutra dan emas, kata Rasulullah SAW, hadani haramun ala dzukuri ummati. Kata Rasulullah SAW, kain sutra dan emas haram bagi lelaki dari umatku. Adapun wanita boleh, karena wanita dituntut untuk berhias di hadapan suaminya, untuk mempercantik diri. Lelaki tidak perlu berhias dengan apa? Emas dan kain sutra. Ada yang menghalalkan khamr, ada yang menghalalkan khamr dinamakan dengan nama yang macam-macam, minuman rohani dan macam-macamnya, dan ada yang menghalalkan alat musik. Di sini justru Rasulullah SAW mengatakan wal ma'azif, alat-alat musik, dan ini secara mutlak. Justru ini yang dipahami oleh jumhur ulama. Seluruh ulama dari madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, seluruhnya mengharamkan alat musik secara mutlak. Betul kata beliau kaum muslimin, 4 mazhab ijma tentang haramnya musik. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Mereka tidak mengkecualikan kecuali duf. Duf adalah rebana yang tidak ada melodinya, tidak ada do re mi fa sol la si do nya, enggak ada. Tut gitu aja. Kalau ada do re mi fa sol la si do, ya ini repot, berarti ada nadanya. Itu pun hanya mereka gunakan tatkala acara walimah atau dalam acara Idul Fitri, Idul Adha. Oleh karenanya waktu ada 2 budak wanita bersenandung kemudian sambil memainkan duf di rumah Rasulullah SAW, Abu Bakar marah, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, amizmaru syayatin fi baiti Rasulillah, apakah ada seruling syaitan, suara syaitan di rumah Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan wahai Abu Bakar, sungguhnya setiap kaum ada apa? Hari rayanya. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kita katakan dalam dalil-dalil tidak ada yang mentakyid atau membedakan antara alat musik yang melalaikan dengan yang tidak melalaikan. Justru datang dalil secara mutlak. Rasulullah SAW wal ma'azif, alat musik haram secara mutlak. Dan ini dipahami oleh 4 mazhab, terutama ulama mazhab Syafi'iyah. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kaba'ir memasukkan memain alat musik termasuk dosa besar, ya, karena ancaman-ancaman yang datang dalam hal ini. Oleh karenanya ini sudah pernah saya bahas perkataan para ulama, ya, tentang hal ini, terutama ulama Syafi'iyah.
maka kita katakan alat musik haram secara mutlak, tidak diberi rukhsah kecuali tatkala Idul Fitri atau tatkala walimah dengan menggunakan apa? Duf. Ya, adapun alat musik yang lain yang bernada maka hukumnya haram sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Justru paman kiai ini keliru dan tidak ada ulama yang berpemahaman seperti dia, ya. Tidak ada ulama yang berpemahaman seperti dia, ya. Nah, kaum muslimin, jadi dari penjelasan Ustadz Firanda Andirja, kita tahu bahwa Ustadz Firanda ini paham konteks. Tahu kapan musik haram dan kapan musik boleh dengan syarat tertentu, yaitu rebana saat hari raya dan pernikahan. Jadi perdebatan hukum musik ini bukan karena para ulama itu tidak paham konteks. Dan guru gembul ini secara tidak langsung menyebut 4 imam mazhab tak paham konteks jadi mengharamkan musik. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.